Manusia mulia bukan karena banyaknya ilmunya, Pak. Mulia kita karena akhlak, karena adab. Makanya tidak ada iman tanpa adab, tidak ada iman tanpa akhlak. Bapak suka nggak, Pak, lihat orang alim tapi sombong? Tak suka. Tapi suka nggak lihat orang yang biasa-biasa saja, dia bodoh tapi dia tawadhu? Suka kan? Muliakan. Kenapa orang Islam ini bapak-bapak ini calon-calon raja di surga semua? Maka muliakanlah seluruh laki-laki muslim seperti kita memuliakan seorang raja. Ibu-ibu calon ratu bidadari di surga, maka muliakan wanita-wanita seperti memuliakan seorang ratu. Kalau ada aib orang kita lihat, tutupi aib itu. Kalau kita suka menutup aib orang, Allah yang maha besar berjanji akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Kalau Allah yang menutup aib kita, hadirin mulia, siapa yang akan tahu aib kita? Istri tak tahu aib kita, suami tak tahu aib kita, teman-teman, bahkan malaikat tidak akan tahu aib kita. Mereka semua heran, kenapa ini orang tak punya aib? Kenapa ini orang tak punya salah? Kenapa? Karena selama hidup di dunia dia suka menutupi aib saudara muslimnya. Tapi orang yang suka membongkar, membuka aib orang, Allah pasti akan buka aibnya di dunia dan di akhirat, dan dia akan dipermalukan di rumahnya sendiri. Subhanallah. Maka dengan ilmu inilah nanti hadirin kita akan jadi orang yang tawadhu. Ilmu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak tambah ilmunya, ya. Ilmu seperti air, selalulah katakan saya tak tahu, saya bodoh. Ketika kita merasa tidak tahu, maka Allah akan tambah terus ilmu kita. Tapi ketika kita merasa sudah tahu, Allah akan hentikan ilmu kita. Sampai kapan kita belajar? Sampai mati. Jangan sampai sombong asbab ilmu. Orang yang sombong karena ilmu, Allah akan kumpulkan dengan iblis di neraka. Iblis itu dulu jadi imam di surga lama, tapi sombong merasa lebih baik dari Adam, maka Allah hinakan iblis. Manusia mulia bukan karena banyaknya ilmunya, Pak. Mulia kita karena akhlak, karena adab. Makanya tidak ada iman tanpa adab, tidak ada iman tanpa akhlak. Tidak ada iman, hadirin mulia, tidak ada Islam tanpa akhlak, tidak ada ilmu tanpa akhlak. Akhlak di atas segala-galanya. Bapak suka nggak, Pak, lihat orang alim tapi sombong? Tak suka. Tapi suka nggak lihat orang yang biasa-biasa saja, dia bodoh tapi dia tawadhu? Suka kan? Makanya hadirin yang mulia, muliakanlah seluruh orang Islam. Muliakan. Kenapa orang Islam ini bapak-bapak ini calon-calon raja di surga semua? Maka muliakanlah seluruh laki-laki muslim seperti kita memuliakan seorang raja. Ibu-ibu calon ratu bidadari di surga, maka muliakan wanita-wanita seperti memuliakan seorang ratu. Kalau ada aib orang kita lihat, tutupi aib itu. Kalau kita suka menutup aib orang, Allah yang maha besar berjanji akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Kalau Allah yang menutup aib kita, hadirin mulia, siapa yang akan tahu aib kita? Istri tak tahu aib kita, suami tak tahu aib kita, teman-teman, bahkan malaikat tidak akan tahu aib kita. Mereka semua heran, kenapa ini orang tak punya aib? Kenapa ini orang tak punya salah? Kenapa? Karena selama hidup di dunia dia suka menutupi aib saudara muslimnya. Tapi orang yang suka membongkar, membuka aib orang, Allah pasti akan buka aibnya di dunia dan di akhirat, dan dia akan dipermalukan di rumahnya sendiri. Bapak kalau merasa punya aib, ibu-ibu kalau merasa punya aib, jangan bicarakan aib orang, karena orang juga punya mulut, ya. Tutup aib orang. Daripada kita bicarakan aibnya orang, lebih baik kita berzikir,
ya. Semua waktu tak akan bisa kembali, dan semua orang akan menyesal, kata Nabi. Seluruh ahli syurga akan menyesal. Apa yang mereka sesalkan? Waktu-waktu yang mereka lewati tanpa zikrullah. Menyesal. Kemudian ikhlas ini penting hadir. Orang kalau nggak ikhlas, sebesar apapun dia berinfak, tak ada gunanya. Maka ikhlas, luruskan niat sebelum beramal, sedang beramal, dan setelah beramal banyak-banyaklah istighfar. Sebelum beramal, sedang beramal, dan setelah beramal banyak-banyak istighfar. Dai itu begitu Pak, dai itu dia sedikit amal tapi orang disuruh beramal. Pahala royaltinya 100%. Maka satu orang saja yang dapat hidayah asbab kita, insya Allah cukup untuk bakal kita berjumpa Allah. Ya, Bapak nanti pulang ke rumah, pulang dari majelis ini, niat aja satu orang. Allah paling cinta kepada dai. Allah paling cinta kepada siapa? Dai. Seorang ayah yang kehilangan anaknya, ibu kehilangan anak, anak kita yang kita sayangi hilang 1 hari, 2 hari, 3 hari. Seorang raja kehilangan putra mahkotanya, Pak, menangis ini raja, putranya tercinta hilang. Dia bikin pengumuman, siapa yang kembalikan anak saya, temukan anak saya akan berikan apapun permintaan dia. Didengar ini pengumuman sama seorang penjahat, buronan raja. Buronan Pak, penjahat. Lagi dicari-cari sama raja, mau dihukum. Tahu-tahu ini orang hadirin mulia, dia ikut mencari putra mahkota yang hilang tadi. Subhanallah, dia masuk dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, naik gunung turun gunung, menyisiri pesisir pantai. Dia masuk hutan keluar hutan, dia cari ini anak raja. Dia temukan anak raja sedang menangis di pinggir hutan. Dia peluk itu anak raja, dia mandikan, dia bawa pulang ke kerajaan. Dia hadapkan kepada raja di istana raja, wahai Tuan, aku temukan anak Tuan sedang kegelisahan, sedang menangis seorang diri. Dia galau di pinggir hutan. Ini saya pulangkan anak raja. Saya mau tanya Pak, kira-kira raja masih marah nggak sama dia? Allah akan, raja tadi akan maafkan semua kesalahan dia, dan apapun yang dia minta akan diberikan. Kita seberapapun banyak dosa kita Pak, kalau antum mau diampunkan Allah dosanya, ajak orang kepada Allah sebanyak mungkin. Ajak orang kepada Allah. Wahai Ali, satu orang saja yang dapat hidayah asbab engkau, wahai Ali, itu lebih baik, kata Nabi SAW, daripada seluruh benda yang disinari matahari. Lebih baik daripada seluruh dunia beserta isinya. Dakwah itu tak menunggu harus berilmu dulu Pak. Dakwah itu perlu keyakinan, perlu tauhid. Antum ucapkan 2 kalimat syahadat, boleh berdakwah. Dakwah bukan ceramah. Hari ini orang banyak salah paham menganggap dakwah ceramah. Dakwah itu artinya mengajak, bukan mengajar. Paham? Dari itu kan bukan ilmu, bukan ulama. Kenapa dia berdakwah-dakwah? Saya kan cuma mengajak, saya tak berfatwa. Tak satu pun fatwa yang keluar. Saya tak bicara halal haram di sini. Karena yang bicara itu monopoli ulama. Saya cuma bicara kebesaran Allah. Mari kita hidupkan sunnah, mari kita sholat, mari kita cintai ulama, mari Pak, ayo Pak. Ini dakwah. Dan tak perlu harus di mimbar, datang ke diskotik aja orang ke masjid. Saya mengenal Islam di diskotik Pak, di Bali, bukan di masjid. Saya manggung di kafe di Bali, datang dakwah, orang-orang tabligh datang, hadirin mulia, rayu datang ke masjid. Sekali nggak mau, 2 kali nggak mau, 3 kali, akhirnya saya capek, saya ikut juga. Stresnya didatangi terus. Akhir terpaksa, dia bilang lebih baik kamu terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Masya Allah. Semua siap jadi dai insya Allah ya. Kemana kita dakwah? Ke seluruh dunia. Yang banyak duit pergi ke Amerika, ke Eropa. Mereka tunggu kita hari ini Pak. Ke Papua sana, pernah Papua. Dakwah itu mengajak orang dari jalan syaitan ke jalan Allah. Dakwah itu mengajak orang di tempat maksiat kepada taat, mengajak dari kegelapan kepada nur, mengajak daripada diskotik ke masjid. Itu dakwah. Kalau di masjid ini Pak, ini namanya ta'lim, kajian nih, judulnya kajian, bukan dakwah Pak ya. Ini kajian, semua orang sudah di jalan Allah, kita cuma bagi motivasi supaya bapak-bapak ajak orang kepada Allah. Satu hari ajak 1 orang. Abu Bakar hari ini bersyahadat, esok hari langsung mensyahadatkan 9 orang. Apa ilmu Abu Bakar? 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Langsung dakwah 9 orang masuk Islam. Angkat tangan yang sudah Islam ke 9 orang. Wa tawadu. Takut ria ya? Nah, enggak apa-apa. Biar Allah tahu kalau kita betul-betul telah meninggalkan kerja ini. Ya. Saya meskipun bukan kiai, bukan ustaz Pak, tapi hari-hari ada orang yang datang masuk Islam.
ada di Bali. Kalau kita pakai kayak gini, kita jalan di Pantai Kuta, orang ikut Pak, dia tanya, "Hei, ayo teroris?" Dia langsung tanya Pak. Kalau kita beda, orang Indonesia buat pertanyaan jawab sendiri. Nah, ayo Taliban, ayo ISIS. Nah, kalau orang sudah mulai bertanya, mudah kita menjelaskan tentang indahnya Islam. Ya, mudah Pak. Mengislamkan orang kafir itu jauh lebih mudah daripada mengislamkan orang Islam. Mengislamkan orang kafir itu seperti membangunkan orang tidur Pak. Tapi orang mengislamkan orang Islam seperti membangunkan orang yang pura-pura tidur, nggak bangun-bangun. Insya Allah makmurkan masjid kita Pak ya. Target kita apa? Masjid kita semua kita pulang bawa PR, homework. Apa PR kita? Sholat subuh seperti sholat Jumat. Alhamdulillah kami di Bali, masjid-masjid hampir semua masjid di Bali, di Kuta itu Pak, sholat subuh seperti sholat Jumat. Bapak kalau nggak percaya ke Bali lah. Bali itu tempat minoritas Islam, tapi karena semua punya fikir sekarang untuk dakwah, karena kita minoritas, kita kalau tak semangat dakwah kita digilas, kita hilang ya. Satu masjid Baitul Ma'mur namanya di Denpasar itu sholat subuh 1.600 orang. Sudah pernah ke sana ya. Pasti di Jakarta bisa lebih ramai dari itu, asalkan kita semua berniat, satu fikir, satu kerja, satu hati, jangan sampai bertengkar di dalam masjid ya. Satu masjid, satu hati, kita satu dalam Islam saja, nggak boleh bangga dengan kelompok, nggak boleh mengajak orang kepada asabiah gitu. Ajak orang hanya kepada Allah, ajak kepada sunnah, kerja kita satu dakwah. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah.